kebetulan saya juga ikut SSB di Semarang juga. Permasalahannya sepertinya selalu sama mengenai Star Syndrome. Tapi di usia ini U17 timnas bisa dibilang potensinya masih besar sekali. Tapi banyak sekali pemain muda yang U17, U19 masih bagus, U21 udah mulai U23 antara daftar akpol atau terima akmil, habis itu karirnya selesai di sebuah klub atau PSSI atau mungkin di Asprof sekalipun melindungi pemain ini dari itu tadi Star Syndrome, terutama di usia yang masih sangat muda. Sekarang pemain U17 mungkin banyak pemain 100.000, ada yang jutaan, habis itu nanti sudah hilang kemana. Ada nggak sih Pak yang supaya anak ini tetap bisa bermain bola? Terima kasih. Oke, masuk. Ya, terima kasih Mas. Jadi pertanyaan Mas ini cukup menarik dan ini sebenarnya sudah kita bahas di Komisi 10 DPR Pak. Ini masuknya adalah pendidikan Pak. Pendidikan. Anak ini supaya kuat mentalnya, dia nggak mudah Star Syndrome dan lain sebagainya. Ini harus pendidikan dasarnya dulu. Nggak dipungkiri, banyak pemain bola kita lebih mengejar karir bola daripada sekolah. Dia sudah jadi timnas U20, U23, tapi SMP-nya aja ditinggal. Nah, ini padahal pendidikan dasar ini yang penting. Nah, ini memang peran pemerintah itu. Kalau pemerintah berbicara wajib belajar 9 tahun, artinya anak yang nggak mau sekolah itu dihukum. Anak yang nggak mampu sekolah dibayarin. Bukan bilang wajib belajar 9 tahun, tapi yang negeri gratis, yang swasta bayar. Itu. Jadi kita kalau mau bicara itu, kenapa anak-anak kita mentalnya mudah? Sekarang itu ada judi slot rame, mudah. Itu karena pendidikan dasarnya ini nggak kuat. Ini peran pemerintah menurut saya. Pemerintah dan juga federasi, klub juga ada di situ. Kalau di PSIS Mas, pemain wajib sekolah, wajib kuliah. Masuk PSIS, tapi saya tanya, kamu sekarang di mana? Saya SMP Pak. Loh, kamu harusnya SMA kelas 2. Saya belum sempat daftar SMA Pak. Ayo ikut percepatan. Wajib. Kalau nggak mau keluar, kita nggak mau. Itu. Begitu juga setelah SMA, wajib dia kuliah. Kalau di PSIS ini kita kerjasama dengan banyak kampus. Ada Udinus, USM, Undip, semua tahulah, teman-teman tahu. Makanya kalau di Semarang itu gambarnya Arhan itu kan diklaim Udinus, ya Dewangga diklaim apa? Karena kita kerjasama dan mereka wajib begitu masuk usia kuliah, kamu wajib kuliah, udah gratis kok, kuliahnya juga sudah dipermudah. Dosen kok mau apa lagi? Mau lari? Ada yang bilang, aduh Pak, saya lebih ngejar mau nikah dulu, ya udah keluar. Ada satu pemain saya yang baru saja saya keluarkan dari PSIS karena nggak mau kuliah, tak jual ke klub lain. Saya nggak usah nyebut namanya. Itu ada pemain timnas itu U23, nggak mau kuliah Mas. Tinggal milih mata pelajaran, dibayari semuanya, nggak mau. Ya udah dijual aja daripada jadi duri dalam sekam. Karena dia ini kalau di supporter kita bilangnya rasan-rasan FC. Dia ada nggak nyaman sedikit ngomong di media sosial. Nah, karena kenapa dia begitu? Karena dia pendidikan dasarnya nggak bagus. Nah, ini dia. Jadi kalau anak ini sekolah, SD sekolah, SMP sekolah, SMA sekolah, apalagi anak-anak timnas ini sekolah semuanya dan pendidikannya dasarnya bagus, saya rasa faktor pertama tadi Star Syndrome ini sedikit bisa diminimalisir. Terkait mungkin ya pembinaan. Terus yang keduanya tanggapan aja terkait dengan pertandingan timnas baik itu ya terutama untuk U17 tanggapannya bagaimana? Kenapa bisa kalah atau bagaimana lah secara teknis, ada kendala apa? Dan dari hasil nanti apakah bisa ditarik menjadi pengetahuan atau knowledge untuk para yoto, untuk kaitannya dengan mungkin pembinaan di Semarang atau di tingkat Jawa Tengah lah, yang lebih lingkupnya lebih lokal pride Jawa Tengah. Nah, itu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Masuk. Ya, kata teman Mas.
Ya, kalau saya ditanya kenapa kok timnas ini kalah gitu, jadi 3 pertandingan ini sebenarnya adik-adik kita itu sudah menampilkan performa yang menurut saya sudah di atas ekspektasi terlalu tinggi, Pak. Jadi sebenarnya sudah luar biasa bisa nahan imbang Panama, sudah sangat luar biasa bisa nahan imbang yang pertama itu lawan Ekuador ya. Itu sudah luar biasa banget, Pak. Dilihat dari ranking FIFA-nya sudah jauh. Terakhir lawan Maroko itu ya udah pasti lah, itu sudah jauh. Jadi artinya timnas U17 ini sebenarnya kita sudah melompat jauh daripada ekspektasi yang diharapkan oleh penduduk Indonesia, karena masih jauh, masih sangat ketinggalan jauh sebenarnya pembinaan kita. Dan anak-anak U17 ini benar-benar dari nol, direkrut dari ribuan, ada yang dari diaspora, ada yang begini, ada yang begini, langsung dipertandingkan dengan tim-tim yang menurut saya kelasnya memang sudah beda, Pak. Beda. Maroko jelas kelasnya baik teknik, fisik, mental, jauh banget, nggak bisa ngomong, itu nggak bisa ngomong. Tapi kita kalah segitu, menurut saya udah bagus banget, Dan ini menjadi motivasi luar biasa bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk para pemain muda, karena nyatanya kita masih mampu bersaing kalau kalian mau sungguh-sungguh. Kalau Bapak lihat pertandingan pertama lawan Ekuador, itu kan bahkan kalau kita lihat wajahnya anak-anak itu kan sebenarnya sudah pucat semua kan, sudah habis itu nafasnya itu, tapi dia masih lari itu, nggak tahu nggak kakinya lari sendiri apa gimana, nggak tahu itu, tapi wajahnya udah kelihatan setengah mau pingsan itu. Ini kan bagus, berarti artinya dia bersungguh-sungguh, dan ini harus kita hargai. Kekalahan kita dengan mereka memang secara teknik, secara fisik, dan secara mental kita masih jauh di bawah mereka, jadi harus kita syukuri. Bahkan nggak cuma pemain bolanya yang belajar. Barusan tadi pagi saya ditelepon dari dokternya Astro, Pak Sekjen, juga teman-teman PT, Meskom, itu kan semua dikerahkan ini sama Pak Ketum Erick Thohir untuk nonton semuanya. Pokoknya Jawa Tengah wajib nonton, nggak harus nonton Indonesia, tapi nonton ini cara mainnya. Itu nampaknya para pelatih, para official klub seluruh Jawa Tengah kan memang dikerahkan semua untuk nonton. Maksudnya apa? Beliau maksudnya supaya minimal melihat ini loh cara main tim yang bagus seperti ini, mental bertanding seperti ini, profesional, terus gak lebay lah, gitulah ibaratnya gak lebay. Dan nampaknya mereka mencatat semua, dan harapannya memang transfer ilmu, transfer teknologi itu bisa diterapkan melalui gelaran Piala Dunia U17 ini, Mas. Pantalnya kelas itulah ya, kelas daerah ya. Sekarang kelasnya sudah berani bertanding. Oh ini gelaran internasional nih. Nah, kayak teman-teman di media ini kan juga. Sekarang saya kalau lihat TV-nya nanti kan pernah meliput Piala Dunia U17. Udah keren kan ini. Kira-kira begitu, Pak. Oke, untuk selanjutnya Mas Maulana dari Jalkos. Jelas question. Assalamualaikum. Bapak, gini ya, Piala Dunia U17 kan bisa dibilang Indonesia kan cukup sukses sebagai tuan rumah. Tapi menurut PSSI, jenengan di PSSI sendiri, apa yang harusnya diambil dari PSSI dari pagelaran ini? Artinya kan kalau bicara tadi Bapak jelasin soal board, kita sering dulu SAD jam besar alam segala macam, tapi pulang hanya beberapa pemain yang sampai sekarang bisa main, hanya Manahati, Alvin juga kelasnya juga nggak sampai timnas. Jadi pelajaran apa sih Pak yang dilihat dari klub-klub Piala Dunia? Kita lihat Maroko banyak pemainnya yang main di klub-klub Prancis. Artinya PSSI sendiri apakah tanda kutip menunggu bantuan pemerintah bantuan beasiswa seperti Garuda Select, atau emang berencana nantinya bakal ngirim board seperti SAD tapi yang berjenjang Pak, jadi nggak ada yang mati, kemudian mereka kembali, mereka bisa terus berkarya? Apakah seperti itu, ada rencana seperti itu, atau emang ya seperti ini berjalan seperti apa? Ya.
Ya, terima kasih Mas. Sebenarnya kalau pemerintah ini, semua institusi pemerintah, stakeholder pemerintah itu membaca betul-betul impres Presiden nomor 13 tentang percepatan pembangunan sepak bola Indonesia, itu sebenarnya semua bisa berlomba-lomba untuk mewujudkan itu, termasuk untuk mendukung pemain-pemain abort ini. Teman-teman yang abort ini kasihan, Mas. Seperti Egy aja yang top, itu dia abort di Liga 3, itu di sana gajinya paling hanya cukup untuk biaya hidup dia di sana. Jelas pasti tergoda kalau dibanding hidup di sini, di kontrak Dewa United yang konon sampai sekian miliar setahun, pasti beda. Nah, ini mestinya pemerintah masuk di sini. Ada program dari pemerintah, entah itu Kemenpora atau dari BUMN, untuk bisa memberangkatkan pemain-pemain bertalenta ini bermain di luar negeri, abot, dan mereka menjamin hidupnya. Minimal nih, kamu nanti pulang abort, aku jadikan PNS misal, kan jadi menarik. Anak-anak jadi lebih senang abort, gitu kan. Minimal begitu. Nah, ini memang harus digagas oleh pemerintah. Kalau dari PSSI sendiri, tentu saja yang saya tahu memang kita berusaha membangun anak-anak ini melalui ruang lingkup kita, yaitu kerjasama bilateral antara Federasi Indonesia dengan federasi yang ada di Jepang. Kalau yang sekarang dibangun Pak Erik ini Jepang nih, lagi dikomunikasikan di mana anak-anak muda ini bisa main di Liga Jepang, mungkin di Liga 3 atau Liga 2, ada kerjasama seperti apa. Sudah dimulai itu, Mas. Sudah dimulai. Tapi mungkin masih perlu berproses ya. Perlu berproses. Tapi dan mohon maaf karena waktu sudah selesai, terbatas. Konferensi pers kami akhiri, dan sekali lagi kita beri aplaus buat Mas Yaya Sukawi.